Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pak Rahmat mengangguk-anggukan kepalanya. Ia berpikir sejenak. Sekali lagi ia pandang wajah tampan milik Elvan. Hidungnya mancung, rambutnya tertata rapi dengan sedikit poni yang menutupi dahinya. Inikah laki-laki yang akan mengambil alih tanggung jawabku? Inikah laki-laki yang Allah pilih untuk menjadi jodoh putriku? Tapi kenapa dia membohongi putriku? Aku paham, Risa pasti tak akan menerimanya begitu saja. Dia berusaha mendekatiku untuk mendapatkan hati Risa. Laki-laki ini sedang berjuang sepertinya. Pak Rahmat terkekeh dalam hati. Hening. Kalau begitu, Nak Elvan belajar beternak saja dulu di sini, supaya Nak Elvan tidak berbohong kepada Risa, usul Pak Rahmat. Baik Pak, saya akan belajar. Bolehkah saya menginap? Jujur, saya belum mencari penginapan, kata Elvan sedikit ragu. Sebenarnya ia merasa kelelahan karena perjalanan jauh. Silakan, saya juga tinggal sendiri. Saya malah senang ada teman untuk ngobrol. Pak Rahmat tersenyum. Di sini hanya ada kamar Risa yang kosong dan bisa ditempati. Karena kamar satu lagi saya gunakan untuk musola kecil kalau saya mengaji. Bagaimana? Tidak masalah Pak, dan terima kasih banyak karena Pak Rahmat mau menerima saya, kata Elvan tersenyum senang. Sungguh ini yang ia harapkan, bisa bertemu dan kenal langsung dengan bakal calon ayah mertuanya, sehingga mereka akan saling mengenal satu sama lain. Pak Rahmat pun berdiri dan meminta Elvan mengikutinya menuju kamar Risa. Silakan Nak Elvan, istirahat dulu di sini. Pasti lelah menempuh perjalanan jauh. Setiap hari selalu saya bersihkan, jadi tenang saja, insya Allah nyaman. Pak Rahmat membukakan pintu kamar Risa. Terima kasih banyak Pak. Elvan pun memasuki kamar Risa. Pak Rahmat tersenyum kemudian menutup pintu kamar, memberikan privasi untuk Elvan bisa beristirahat. Pak Rahmat memang pernah mendengar nama Elvan dari cerita Risa, dan karena itulah beliau mengizinkan Elvan untuk tinggal di rumahnya. Meskipun Risa sendiri tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Elvan, laki-laki yang sampai kini masih belum ia beri jawaban atas lamarannya. Kamar yang bernuansa ungu cerah itu tertata dengan begitu apik, sehingga nampak begitu nyaman ditempati. Ada sebuah lemari kaca dengan cermin yang berukuran besar, menambah kesan luas dari kamar berukuran 4x4 meter itu. Ada pula meja rias yang terbuat dari kayu jati asli dengan banyak laci-laci dan cermin berbentuk oval dekat dengan jendela kamar. Jendela kamar itu terbuka, membuat sirkulasi udara sangat baik di kamar yang juga dipenuhi boneka-boneka khas anak perempuan itu. Elvan meletakkan ranselnya di ranjang kamar, lalu berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar itu. Ia membersihkan diri setelah mengambil peralatan mandinya dalam ransel. Kamar mandi minimalis itu sangat bersih, botol-botol sabun dan sampo tertata dengan rapi, meskipun lantainya kering. Tanda bahwa sang pemilik jarang sekali mempergunakannya. Elvan mandi dalam guyuran shower membasahi seluruh tubuhnya dengan air, demi mengusir kelelahan dari perjalanan jauh yang menguras tenaganya. Elvan keluar dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Rambutnya yang masih basah ia kibas-kibaskan. Perutnya yang sispek menambah kesan maskulin dari pria jangkung berkulit putih itu. Setelah selesai dengan acara mandi dan ganti bajunya, Elvan merebahkan tubuhnya yang begitu lelah di atas kasur empuk milik Risa. Dengan posisinya yang berbaring itu, Elvan bisa melihat foto Risa yang berukuran sangat besar tergantung di dinding ruangan yang tepat berada di hadapannya. Foto itu memperlihatkan senyum yang begitu manis dari Risa. Rambutnya yang lurus melewati bahu tergerai indah, seolah ia tengah tersenyum kepada Elvan.
Kamu kelihatan cantik banget, Riz. Apakah kamu tahu aku ada di sini, Riz? Setelah ini, aku akan meyakinkan ayahmu bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Dan aku harap usahaku ini tidak akan sia-sia. Semoga kamu menerimaku, Risa. Dan semoga kita memang ditakdirkan untuk bersatu. Elvan menertawakan dirinya sendiri. Ia tak pernah mendekati perempuan. Dia bahkan tak mengerti bagaimana cara berpacaran. Yang ia inginkan hanya memiliki Risa untuk selamanya. Setelah menikah, baru dia akan memikirkan bagaimana cara pacaran sebenarnya. Elvan mengeluarkan ponselnya dari ransel. Seharian tak berkirim pesan dengan Risa membuatnya rindu. Apalagi setelah melihat potret Risa dalam bingkai berwarna emas itu, ia semakin ingin mendengar suara Risa. Setelah berkali-kali mengecek ponselnya, Elvan tak mendapatkan tanda-tanda jaringan di ponselnya. Ia bahkan sempat memulai ulang ponselnya. Udah di restart, kok masih saja nggak ada jaringan? Apa di sini emang nggak ada jaringan ya? Atau emang ponsel ini yang rusak? Gumamnya membolak-balik ponsel layar sentuh miliknya. Riz, aku gak bisa nelpon kamu dan aku gak akan pulang sebelum mendapat restu dari ayah kamu, Riz. Elvan berbicara dengan foto Risa. Ia berdiri masih sambil membolak-balikan ponselnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, berharap akan menemukan jaringan. Pak, maaf, apa di sini jaringannya susah ya? Tanya Elvan saat mereka mengobrol usai makan malam setelah pulang taraweh di masjid. Karena saat berbuka puasa, mereka hanya minum es kolak dan juga makan buah. Memang, Elvan pakai operator apa? Punya saya masih ada jaringan kok, walau cuma 1 bar. Tanya Pak Rahmat, karena jaringan di rumah Pak Rahmat memang sangat minim. Saya pakai AA, Pak, sama sekali nggak ada jaringannya, jawab Elvan yang sedari tadi tak menemukan jaringan sama sekali. Oh, pantesan. Saya pakai operator CC ini, di sini masih mendingan. Memang di sini jaringan susah. Maklum, Nak, ini di kampung, bukan ibu kota. Pak Rahmat terkekeh karena beliau juga dulu berganti-ganti SIM card hanya untuk mengecek jaringan yang terbaik. Oh, jadi saya harus ganti operator ya, Pak? Elvan mengangguk-anggukan kepalanya. Besok ikut saya ke pasar kambing. Di sana ada konter yang jual perdana. Sekalian saya rencana mau lihat-lihat kambing, kata Pak Rahmat. Mereka pun saling bercerita panjang lebar, membahas kambing-kambing dan juga tentunya membahas Risa, gadis yang Elvan perjuangkan itu. Entah sedang apa dia, Elvan terus saja memikirkannya. Di kamar kos Risa baru pulang dari masjid setelah sholat subuh. Ia mengecek kembali ponselnya. Tak ada kabar apapun dari Elvan. Kamu kemana, Mas? Setelah pamit kemarin pagi, Mas Elvan belum juga kasih kabar. Risa sedih. Ia merasakan rindu melanda hatinya. Tak ada perhatian kecil dari Elvan. Tak ada pesan Elvan mengingatkan untuk sholat. Bahkan sampai sahur pun Elvan masih belum mengirim pesan yang biasanya menanyakan menu sahurnya. Risa mencoba menelpon nomor Elvan, tapi ponselnya masih saja tak dapat dihubungi. Bahkan pesan-pesan WhatsApp-nya pun belum dibaca oleh Elvan. Kemudian Risa menelpon ayahnya, bermaksud ingin menanyakan apakah teman Ratna itu jadi datang. Setelah nada tunggu ketiga, teleponnya diangkat. Assalamualaikum, Riz, kata Pak Rahmat. Waalaikumsalam ya, ayah lagi apa? Tanya Risa. Ini ayah mau siap-siap ke pasar kambing. Ayah rencananya mau beli kambing lagi buat dikawinkan silang, Riz, kata Pak Rahmat. Oh iya ya, teman Ratna apa jadi datang? Kata Ratna semalam temannya udah sampai di rumah kita di kampung, kata Risa yang kemarin malam bertemu Ratna dan memberitahu temannya sudah di rumah Risa.
Oh itu, iya ayah udah ketemu kok. Rencananya ayah mau ajak ke pasar, sekalian biar tahu banyak jenis-jenis kambing, kata Pak Rahmat. Oh syukurlah kalau begitu ya. Maaf Pak, motornya sudah siap. Terdengar suara seorang laki-laki di belakang ayah Risa. Dek, seperti suara Mas Elvan. Apa benar itu Mas Elvan? Tapi kenapa dia di rumah ayah?